Halo, perkenalkan saya Dita Faradila, lulusan ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya memiliki minat yang tinggi di bidang analisis data. Saya sangat termotivasi untuk bergabung di Telkom sebagai bisnis analis. Karena saya percaya bahwa perubahan teknologi dan inovasi dapat membawa perubahan yang positif dalam masyarakat. Saya memiliki komitmen yang kuat dalam menganalisis data dan memberikan wawasan yang dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. Sebelumnya, saya memiliki pengalaman bekerja sebagai staf administrasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selama 1 tahun. Selama bekerja, saya bertanggung jawab untuk mengelola berbagai tugas administratif untuk mendukung operasional. Dalam peran ini, saya sering terlibat dalam pengumpulan dan analisis data untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Misalnya, seperti menerima, memeriksa, dan mengolah data dosen pembimbing skripsi di FEB UMY. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman bekerja sebagai customer service di Shopee selama 3 bulan, di mana saya bertanggung jawab dalam menangani keluhan pelanggan terkait dengan produk perusahaan. Sehingga saya terbiasa melakukan analisis data untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang efisien. Selama kuliah, saya juga aktif dalam organisasi kampus yang bergerak di bidang penelitian, di mana saya sebagai wakil manajer dari divisi riset. Untuk melatih kemampuan analisis dan komunikasi, saya juga beberapa kali mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Kemudian kegiatan saya saat ini yaitu saya aktif dalam mencari pekerjaan sambil mengikuti pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan analisis dan teknis saya. Di antaranya, saya pernah mengikuti pelatihan data analytics yang dilaksanakan oleh Revoyu dan pelatihan Microsoft Excel yang diadakan oleh MySkill. Kemudian, proyek yang paling berkesan. Proyek yang paling berkesan yang pernah saya jalani yaitu pada saat saya mengikuti program kreativitas mahasiswa di bidang pengabdian masyarakat. Proyek ini bekerja sama dengan SDN Candi 2 Gunung Kidul. Proyek ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa di mana sejak awal berdirinya SD tersebut belum pernah mengajarkan bahasa Inggris. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai mentor. Proyek ini berlangsung selama 5 bulan dengan menggunakan metode bermain dan belajar dengan menggunakan boneka jari. Adapun tahapan yang dilakukan dalam proyek ini yaitu yang pertama, tahap koordinasi dengan pihak sekolah SDN Candi 2 Gunung Kidul yang meliputi pembagian tugas, tujuan pembelajaran, dan teknis pelaksanaan. Lalu yang kedua yaitu tahap sosialisasi. Sosialisasi ini membahas terkait dengan pelaksanaan program serta penyampaian materi terkait dengan metode belajar. Dan dalam tahap ini juga dilakukan pretest untuk mengukur dan memahami kemajuan siswa selama program berlangsung. Kemudian tahap selanjutnya yaitu implementasi. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran dilakukan secara daring yang ditujukan untuk siswa kelas 5 SD. Dalam tahapan ini juga dilakukan pendampingan dan evaluasi yang bertujuan untuk kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Lalu yang terakhir yaitu tahapan penyusunan laporan. Pada tahapan ini yaitu membuat laporan kemajuan, laporan akhir, video kegiatan, serta publikasi kegiatan. Tantangan terbesar yang dihadapi pada saat proyek ini yaitu proyek berlangsung pada saat pandemi COVID-19, sehingga dalam pelaksanaan proyek dan koordinasi dengan tim harus dilakukan secara daring. Namun dengan kemampuan komunikasi dan kerjasama yang baik, proyek ini dapat diselesaikan dengan baik dengan hasil ujian kemampuan pemahaman siswa mengenai bahasa Inggris mengalami peningkatan sebesar 79%. Dan juga proyek ini mendapatkan pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Adapun tools yang biasa saya gunakan dalam menunjang pekerjaan yaitu Microsoft Excel. Saya terbiasa menggunakan Microsoft Excel untuk menginput data, analisis data, termasuk pengolahan data mentah, dan analisis statistik dasar. Kemudian untuk menganalisis data dalam skala yang lebih besar, saya terbiasa menggunakan aplikasi SPSS dan Fuse. Dan untuk membuat visualisasi data agar terlihat lebih menarik dan informatif, saya menggunakan aplikasi Canva. Dengan Canva, saya dapat menyajikan data dengan cara yang mudah dipahami dan untuk mempermudah komunikasi dengan hasil analisis. Kemudian, selain Excel, saya juga mahir dalam menggunakan Microsoft Office lainnya, seperti Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Saya menggunakan Microsoft Word untuk menyusun laporan analisis dan Microsoft PowerPoint untuk mempresentasikan hasil kepada tim dan manajemen hasil dari analisis yang saya lakukan. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang saya miliki, saya yakin saya dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional di Telkom. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Semoga kita bisa melangkah bersama untuk menuju perubahan yang lebih baik. Terima kasih.